Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini 8 September 2021, masa jam 10.39, mau masuk 10.40 sudahlah. So saya ada entry PAUD JPY. Sekarang pun masih lagi tengah trading, masih dalam live trading. So kenapa saya entry di sana? Oke, dia simple saja sebenarnya. Yang kita mau kan sebenarnya adalah di time frame utama yang kita tumpukan itu adalah momentum dan juga re-entry. Oke, so kalau macam di sini kita nampak adanya signal momentum ini. So momentum ini adalah signal di mana akan berlaku satu kekuatan untuk meneruskan perjalanan menurun. Depend kepada momentum apa, sama ada momentum buy ataupun momentum sell, dan sama lah juga kita kena tunggu di setup dia, yaitu re-entry di time frame H1 juga. So bila ada candle yang sudah masuk di kawasan re-entry, barulah kita, biasanya saya akan guna kotak lah, rectangle untuk marking zone. Dan apa yang perlu kita buat ialah kita mau pastikan di keadaan di time frame kedua tuh macam mana. Oke, kalau pengguna teknik BBMA yang sudah biasa dengan ini teknik, biasanya dia akan melihat kedudukan di time frame kedua tuh sama ada berdekatan dengan EMA 50 ataupun dia menjadi ekstrim. So kalau kita tengok di time frame M15 sebagai time frame kedua, kita tengok momentum tuh sebenarnya berlaku di sini. Oke, momentum tuh berlaku di sini, dan kenaikan ini masih lagi valid untuk di time frame M15. Dia melengkap, dia naik sehingga dia memberikan satu re-entry. So kalau kita tengok kenaikan ini belum ada lagi satu re-entry, dan di sini baru ada re-entry. So di sini sebenarnya adalah plan B kalau kita mau melawan tren. Kalau kita bermain di H4, yes, mungkin kita boleh dapatkan dalam 10 hingga ke 15 pip sebelum berlakunya penurunan lah. Oke. Nah, ini 10 pips kalau kita entry di sana. Dan bila di time frame kedua ini telah memberi re-entry, sebaik-baiknya kita menunggu di kawasan MA5 MA10 high. Oke, macam mana kaidah entry dia, saya padam dulu semua. First kita marking zone MA5 MA10 high, ataupun kita kecilkan zone itu, ini untuk entry yang terbaik. Kemudian kita marking re-entry daripada signal arah kuku itu, dan kita coba tengok apakah berlaku momentum di kawasan ini di M5 menit. So di situ tidak berlaku momentum dan membentuk ekstreman. Kalau kita turun pergi M1, kita boleh dapat entry yang lebih kita dapat entry buy di sini. Kenapa kita boleh dapat entry buy? Sebab dia macam begini. Di M15 ada re-entry daripada signal arah kuku. Kemudian di M5 menit ada signal ekstrim. Dan di M1 ada ini yang kita mau. Ada arah re-entry ekstrim TP wajib, MHP arah awal re-entry arah kuku, dan price naik sampai ke atas. Sebab itulah kita boleh curi-curi entry sebelum ikut tren yang lebih besar. Boleh paham kan maksud saya? Ini adalah setup plan B saya.
Oke, kalau price ini mau naik dia akan break top BB. Oke, dan price itu akan terus kenaikan macam yang berlaku dalam P Euro USD baru-baru ini. So kalau saya fokus ikut time frame besar. Sebaik-baiknya entry selepas berlakunya ini. Di time frame kedua berlakunya arah untuk menurun. Dan untuk entry sebaik-baiknya adalah di MA5 MA10 high dia. MA5 MA10 high dia, dan kalau takut tidak dapat entry di sana, price terus terjun, kita boleh turun ke M15. Di sini ada juga re-entry dia. Oke. Setup ini masih lagi valid sekiranya tidak berlaku momentum yang bertentangan. Oke, setup ini masih lagi valid sekiranya tidak berlaku momentum yang bertentangan. So kita boleh entry sell. Oke, jadi setelah di time frame kedua M15 itu telah memberi re-entry dan price tidak mampu melepasi MA5 MA10 high, bermaksud itu adalah rejection dan boleh kita entry sell. Dan ini adalah hasil yang saya telah buat. Dan kalau kita tengok di M15 nih, kalau kita tengok kita juga boleh tarik Fibonacci, kita boleh tahu di mana dia punya pullback. So kalau tengok di sini price tidak sampai ke 161, jadi ini tidak sesuai. Dan kalau kita tengok di M5 menit ada apa? Oke, di M5 menit kita ada nampak dominan. Oke, kita coba tarik Fibo sesuai atau tidak, menemukan tempat yang kita entry. Oke, price bermain di kawasan level 261, jadi ini adalah zone terbaik untuk pullback itu berlaku. Oke, pullback itu berlaku, jadi kita boleh perhatikan keadaan market di sana macam mana. Apalagi yang saya nampak, kalau kita tarik trend line pun boleh juga sebenarnya nih, tapi biasanya saya akan memilih trend line yang satu trend line yang cantik yang dipecahkan oleh arah kuku. Biasanya itulah yang saya akan ambil. Dan kalau kita tengok di M15 ada engulfing. Oke, kita buang dulu. Ini adalah dominan. Ini adalah candle dominan. Jadi ini adalah zone entry yang terbaik lah kalau di M15. Dan kalau kita tengok sesuai, memang sangat sesuai, yang zone itu sebenarnya bermain di di middle BB hinggalah ke top. Oke. So saya harap rekan-rekan boleh paham lah apa yang saya coba sampaikan. Dan kalau seandainya market melawan arah, sebaik-baiknya kita cut loss ataupun kita pasang stop loss dan kita entry berdasarkan kemampuan equity yang kita ada dan juga berapa kesanggupan kita untuk menanggung risiko kerugian, asalkan equity kita terjaga dan kita masih lagi boleh entry, boleh cari setup pada setup yang akan datang. Sebab kalau main di H1, kalau trading di H1, insya Allah dalam seminggu tuh boleh dapat beberapa kali lah. Dan kalau kita memang yang mahir, bukanlah mau cakap mahir, yang mahir pun pasti akan loss juga, akan rugi juga. Jadi lebih baik kita trade secara yang berhemat, jaga equity, insya Allah modal kita akan bertambah juga. So itu saja daripada saya. Assalamualaikum.